Jadi kadang nanti di kalimat ya seperti tadi yang di kalimatnya Mas Rizal tadi ya. Ya, jadi kebanyakan tadi pakai is making, are playing gitu. Kebanyakan sudah frase semua ya kan. Nah, tadi ada sudah menerapkan frase gitu kan. Tapi nanti jika kalimat itu tidak ada verb phrase-nya seperti ini, dia hanya memiliki main verb, ya, kata kerja utama. Ya, contohnya bisa seperti ini. We are here. Jadi di sini. Dan variasinya nanti untuk verb sendiri, kata kerja sendiri bisa berupa to be. To be itu bisa menjadi main verb, ya, atau bisa action verb seperti like, saw, laugh, ya, itu berupa action verb. Tapi yang terpenting di sini adalah ya setiap kalimat harus ada main verbnya dan tentu saja pembentukannya harus betul, ya, sesuai dengan grammar dan tensesnya seperti itu. Tapi pastikan harus miliki kata kerja dulu. Tinggal nanti Anda sesuaikan dengan bentuknya. Apakah itu kalau nanti tenses present tense, past tense, future, gitu kan. Kalau grammarnya nanti bagaimana kata kerja itu dibentuk. Bagaimana kalau nanti ada frase, frase itu disusun atau kalimat itu secara keseluruhan tersusun. Ya, subjek, predikat, nanti kalau ada keterangan gimana, kalau ada penggunaan preposisi di gimana, itu grammar secara umum ya. Harus selalu berlatih untuk memperhatikan itu. Ya, bit by bit aja, sedikit demi sedikit saja. Nah, makanya kadang kan saya minta Anda buat kalimat, saya kalau ada yang kurang tepat direvisi sedikit, supaya sedikit-sedikit Anda belajar dari situ. Ya, belajar dari kesalahan kalau yang salah ya. Kalau yang tidak melakukan kesalahan, ada orang lain salah, Anda tahu itu salah, Anda belajar dari situ juga sebenarnya. Jadi Anda yang membuat contoh terus salah, itu sebenarnya Anda beribadah itu. Menyumbangkan ilmu ke orang lain yang mungkin malu bertanya gitu kan, malu membuat kalimat gitu, itu keuntungan bagi Anda sendiri. Seperti itu. Oke. Kalau mau latihan salah saya nggak masalah. Soalnya kalau ujian salah masalah itu. Ya. Gitu. Oke. Tadi sebagai main verb, jadi kata kerja utama. Dan nanti variasinya, nah kalau seperti ini sudah jadi phrase. Karena tadi ya by definition a group of words, sekumpulan kata itu sudah jadi frase. Yang terpenting harus memiliki head word, ya, harus memiliki tadi kata utama dari frasa itu, jadi satu kata menjadi kata utama. Nah, contoh di sini dia berupa be and main verb, ya, main verbnya itu di sini dan dia ditambahkan ing gitu. Jadi banyak membuat kalimat yang karena ya, lebih ke continuous ya, karena gambar itu action kegiatan yang belum terjadi, maka ya tepat menggunakan verb ing tepat ya. Kecuali Anda tambahkan keterangan waktu lampau itu jadi nggak tepat. Tadi nggak ada semua, jadi saya betulkan karena present at the moment gitu kan, jadi continuous seperti ini. Terus dilengkapi oleh be di sini, to be. Jadi bisa disimpulkan bahwa be atau to be itu bisa Anda gunakan untuk membentuk verb phrase. Jadi kalau Anda ketemu tenses ya kan yang continuous, ya, yang memakai continuous, baik nanti yang present, baik nanti yang past, itu sebenarnya Anda membentuk frasa kerja. Ya. Dan bentuknya harus ingat, kalau ada to be, kalau mau continuous. Kalau untuk pasif belum saya bahas, nanti kita bahasnya ya. Tapi itu kalau ada to be plus verb, harus verbnya kalau mau continuous ing tuh. Gitu. Itu sudah frase. Dua minimal ditambahkan satu kata sudah jadi frase. Everybody is watching. We were laughing. Jadi saat ini kita sedang nonton. Ya.
saat ini kita sedang ketawa-tawa. Jadi ketawanya iya iya belum selesai continuousnya. Jadi ini bentuk dari frase. Informasinya seperti itu yang bisa ditangkap begitu ya. Jadi ini ke bentuk verb phrase-nya dulu ya, variation. Terus nah, bisa juga nanti penggunaan have. Jadi kalau kita bicara tenses itu kan continuous, baik yang present maupun yang past. Nah, kalau ada seperti ini have, ya, ini di tenses akan disebut perfect tense, ya kan? Kenapa? Karena kalau Anda lihat di sini diikuti oleh past participle. Ya. Ada yang tahu ini bentuk kata kerja keberapa? Ulang lagi saya tanya. 3, Pak. Ya, ini masih apa nih tadi? Azam, Pak. Oh, azam lagi. 3, betul sekali Mas. Jadi ya, jangan bosan-bosan supaya Anda ingat, kan saya sering ulang-ulang. Karena kalau kita bicara formation of a verb phrase, jadi nanti kalau kita bicara penyusunan verb phrase, hati-hati di situ. Ya, bentuk kata kerja yang nanti harus disesuaikan dengan nanti elemen yang lain dari frase. Seperti yang tadi, kalau Anda mau continuous, to be, harusnya verb ing. Dan di sini kalau nanti perfect tense, ya, ada ciri perfect tense gimana? Ada kata kerja bantu misalnya have atau has, ini yang present perfect. Terus ada yang had, ini yang past perfect. Ya, diikuti oleh verb 3. Ya. Kalau ed gini aman, tapi nanti hati-hati kalau yang irregular verb, ya kan? Ya, seperti written kayak gitu kan. Jadi Anda tidak menulis wrote tapi written gitu kan. Seperti itu. Atau yang nggak berubah, kalau yang nggak berubah aman. Cut, ya, verb satunya cut, verb 2-nya cut, verb 3-nya cut, sama aja. Tapi hati-hati yang tadi seperti contoh written, spoken, seperti itu ya. Nah, itu. Jadi harus verb 3. Jadi penyusunnya begini, kalau nanti Anda ketemu penyusunan yang harus melibatkan frase, di situ ada have, ada has, ada had, always followed by verb 3. For perfect tense, ya. Yang present perfect maupun yang past perfect. Ya, itu penyusunannya. Dan di sini, nah, kita bicara verb ing di sini ya. Ini bedanya cuma di tensesnya. Jadi kalau yang tadi simple perfect ya, baik yang present maupun yang past, di sini yang continuous, ya, perfect tapi dia continuous. Makanya di sini ada been di sini. Ya. Dan head word-nya ya working, singing ini. Ya, seperti tadi, kalau yang di perfect tense, yang simple perfect tense itu yang head word-nya yang di verb 3 itu. Yang lainnya itu melengkapi. Ya. Jadi untuk elemennya di verb phrase ya bisa lebih dari satu pelengkap ya verb phrase itu. Bisa tadi hanya is, bisa tadi hanya has, have had, atau bisa ditambahkan been seperti ini. Apalagi nanti bentuknya pasif itu. Itu tambah panjang lagi itu nanti verb phrase-nya. Tapi yang selalu saya ingatkan kepada Anda semua bahwa hati-hati untuk bentuk verb-nya. Nah, begitu. Dan di sini setelah has, setelah had, ini bentuknya been. Terus ini verb ing. Gitu. Karena dia bermakna continuous. Itu bagaimana penyusunannya ya, apa pola dari verb phrase yang dia berkaitan dengan present perfect continuous dan past perfect continuous. Jadi has, present, had, past. Perfect semua tapi. Makanya bedanya has, had. Dan hati-hati penggunaan has di sini terutama selalu nanti subjeknya. Ya kan? Seperti yang di sini. Ya kan? Have karena they, kan? S karena everybody.
cermati. Nah, untuk formula yang lainnya, untuk penyusunan yang lainnya dari verb phrase, ya, modal. Jadi Anda sering sekali menggunakan modal juga ya. Jadi modal plus verb. Ya, main verb. Jadi ini basic verb. Jadi verb 1. Itu harus selalu ini. Dan head word-nya ini. Kata kerja utamanya ini. Dan tadi kan kalau memiliki atau membentuk verb phrase dan itu memiliki elemen yang lain, itu ada sedikit pergeseran makna. Gitu kan. Maknanya akan berubah. Itu yang harus selalu dicermati. Jadi di sini kalau modelsnya berubah, maknanya akan berubah, bergeser. Makna kata kerjanya. Will come. Beda dengan nanti kalau digantikan must come atau might come. Itu akan berbeda maknanya. Itu yang nanti ya, jadi itu ya. Jadi kalau Anda menambahkan ya kata lain untuk verbnya menjadi dia bentuknya verb phrase, selalu akan terjadi perubahan makna. Itu yang selalu dicermati. Soalnya informasinya sesuai nggak dengan apa yang ingin kita sampaikan dengan ada elemen lain di frase itu. Ya, Anda harus tepat menggunakan misalnya will, kan? Di semester 1 sudah pakai must, kapan harus pakai must, ya kan? Atau might, atau should, ya kan? Atau can, maknanya akan seperti apa? Itu selalu diingat. Tapi yang pasti adalah kalau Anda sudah menambahkan models di kalimat Anda, berarti Anda secara tidak langsung sudah membuat frase, kayak gitu. Mungkin kemarin istilahnya nggak tahu kalau itu frase namanya, kayak gitu. Jadi menjadi bagian utama juga dari kalimat seperti itu. Jadi ini sudah jadi bagian utama dari kalimat. Artinya kalau modelnya hilang, informasinya juga akan bergeser loh, maksudnya. Ya. Nah, informasinya akan bergeser dan bisa juga nanti salah, misalnya. Kalau they tanpa will kan come, tetap betul. Tapi kalau he tanpa might, come-nya ini harus comes kan gitu. Ada penyesuaian juga seperti itu. Ya. Tapi kalau models, enggak. Jadi harus basic kata kerja dasar dipakai. Gitu. Jadi jika nanti di verb phrase Anda menggunakan model, variasinya 3, maknanya tentu saja sambil dicermati. Ya. Bisa juga nanti untuk models ya. Setelah models nanti ada namanya auxiliary tadi. Kata kerja bantu yang bisa to be, bisa have, has, ya, had itu. Tapi kalau sudah di belakang models cuma satu bentuk, have saja, have. Atau nanti kalau dia perfect, have been listening, ya. Tapi di sini main verbnya apa? Ini. Jadi semua kata di situ akan melengkapi makna dari verb phrase-nya. Itu menambahkan makna secara spesifik dari kata kerja. Di kata utamanya di sini. Dan auxiliary hati-hati di sini. Karena dia diletakkan setelah models. Back to basic. Jadi basic auxiliary ya. Ya ini. Dan karena di sini ada have, kalau ada kata kerja di belakang have di sini harus jadi verb 3.
harus disesuaikan. Been bukan be ya. Karena diletakkan setelah have perfect secara konsep. Terus di sini variasi tergantung karena di sini continuous, di they will be listening, makanya di sini pakai ing. Variasinya di situ. Yang di kalimatnya ya, might have arrived. Di sini perfect. Jadi ini verb 3. Dan di yang ketiga, she must have been listening. Nah, ini continuous lagi nih. Perfect continuous. Ya. Jadi kenapa bisa berbeda yang nanti tergantung kebutuhan dari bentuk verb itu disesuaikan dengan kata-kata yang ada di depan sebelum verbnya itu, sebelum kata kerja utama di frasa itu. Jadi selalu menyesuaikan, entah nanti bentuknya verb ing atau yang verb 3 ya, melihat tadi ya tensesnya. Tenses itu dilihat dari penggunaan ya. Itu. Jika ada modus berarti langsung verb, berarti verb 1. Tapi kalau be berarti Anda nanti continuous itu mengarah ke continuous, maka listeningnya ya, tentunya ing, tapi nanti di situasi tertentu pasif ya, tapi saya belum fokus ke pasif makanya nggak ada di situ. Itu akan ada cara yang berbeda lagi dalam melihat itu ya, dan maknanya juga akan berbeda. Oke, jadi itu hati-hati. Jadi bentuk di sini listening, arrive ya, itu melihat depannya. Apa dulu baru Anda bisa menyesuaikan bentuknya atau bentuk tensesnya apa baru Anda bisa menentukan kata itu harus apa bentuknya. Itu kalau ada di situ variasi modals tambah auxiliary verb-nya, kata kerja bantu. Terus fungsinya apa? Dari tadi contoh-contoh di situ, dan tentu saja di situ gambaran awalnya artinya ya kalau secara umum kalau dia sejauh ada kata kerja utama, terus nanti ada elemen lain yang nanti menambahkan informasi dari verbnya atau dari kata kerja itu sudah bisa dikatakan frase kerja gitu ya. Itu kuncinya di situ. Kalau masih single sendiri itu kata kerja, tapi kalau sudah lebih dari satu frasa dengan tadi elemen-elemen yang bisa digunakan di verb phrase, baik modals, baik to be, baik auxiliary verb itu sering dipakai. Nah, ini fungsi utama ya dari verb phrase tadi ya, verb phrase. Jadi verb sendiri atau kata kerja itu nanti sebagai head word ya, sebagai kepalanya kata kerja utama di verb phrase itu. Nah, bisa nanti fungsinya salah satunya itu untuk verb sendiri. Dan untuk nanti yang kedua adalah predikat. Ya, sebagai predikat. Jadi predikat kalimat di bahasa Inggris itu selalu bentuknya kalau enggak kerja harus frasa kata kerja. Jadi harus itu. Kalau tidak ada verb, intinya itu kalau tidak ada kata kerja di dalam kalimat Anda, di predikat Anda, kemungkinan salah kalimat Anda seperti itu. Bisa juga sebagai noun phrase modifiers, bisa juga sebagai penjelas kata benda atau frase benda. Ya, menjelaskan benda. Biasanya predikat kan fungsinya menjelaskan benda. Secara otomatis kalau verb itu di predikat berarti itu menjelaskan frasa benda atau kata benda yang dia di situ sebagai subjek, umumnya kan gitu. Terus bisa juga adjective phrase complement. Jadi bisa juga nanti menjelaskan dari frase sifat nanti seperti itu, dan nanti bisa juga sebagai verb phrase complement. Jadi bisa penjelas verb phrase. Jadi verb phrase itu menjelaskan frase kata. Contohnya nanti seperti ini. Ya. Jadi variationnya. Jadi variasi dari verb dan verb phrase-nya. Nah, itu sebagai head word atau sebagai kata kerja utama bisa mungkin seperti ini. Ya, single word itu sebagai predikat bisa seperti itu. Atau kalau sudah sebagai frase bentuknya gini. Ini contoh lainnya aja, sebagian besar kan sudah ada di tadi penjelasan saya. Ya. Terus seperti ini, run quickly. Ya.
Rather quietly snorted, ya kan? Jadi satu. Want to eat some strawberries? Want to eat? Ya, jadi ini. Would rather need, ya, would rather need. Oke. Okay. Dilengkapi to shower infinitive, ya. Listen to the music, ya, listen. Worried about, nah jadi ini shall have been worried. Dua, 4 elemen rasa. Jadi nanti kalau Anda cermati, kalau dia frase pasti ada kata kerja utama. Painted, ya, run, norted. Jadi kalau Anda lihat nanti kalau dia frase pasti ada kerja-kerja utamanya. Pasti. Ya. Dan selalu yang saya lingkari ini bisa Anda lihat bentuknya. Entah dia bentuknya verb 1 atau verb ing atau verb 3, nanti bisa dicermati atau dilihat dengan jelas dari nanti kenapa alasannya bisa verb ing atau bisa verb ed dari pelengkap frasenya itu sendiri. Ya. Contohnya yang misalnya painted di sini. Nah, painted, kenapa painted? Nah, ini pasif salah satu contoh lainnya. Saya belum bahas secara spesifik pasif ya, nanti ada. Tapi ini bentuk pasif. Jadi selain ing ada verb 3 juga setelah be. Tapi variasi maknanya kan beda. Kalau yang pakai ing itu aktif, continuous. Kalau yang pakai verb 3 di sini maknanya pasif. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, itu beberapa contoh ya dengan kelengkapan lainnya. Ya, jadi yang penting di sini pastikan kalau Anda membuat kalimat dan di situ harus ada verb phrase-nya atau secara nggak langsung ada tenses yang di situ sebenarnya pembentukan frasa, pastikan bentuk kata kerja utamanya itu sesuai ya dengan elemen lain dari verb phrase di situ. Itu yang perlu dilatih sebenarnya. Dan kalau yang Anda sudah paham apa istilahnya tenses, ya saya yakin sudah otomatis itu, ya sudah otomatis tahu. Ya. Dan di sini verb phrase as predicate. Ya, di sini contoh dari tadi kalau frase kata kerja sebagai predikat. Jadi di puppy, my puppy drinks. Nah, ini single verb as predicate. Tapi kalau nanti phrase, nah, contohnya gini, bisa Anda bandingkan bedanya. Ya. I'm studying, seperti tadi. Ya, they are playing games, they are playing, was broken, begini kan, have eaten, will finish, ya, and sudah have been being, gitu. Ya, mungkin kalau seperti itu have been being, maka most of you are what? Jadi karena ini jarang sekali dipakai, jadi mungkin kedengaran it sounds strange ya. In the sentence. Okay, the children have been being. The children have been being punished. Artinya dari situ bahwa anak-anak itu masih dihukum dan sedang menjalani hukuman. Makanya seperti itu have been being. Dari 1 minggu lalu sudah mulai dihukum, ya kan? Been being punished, karena it's stress on the duration, ya. Dari minggu lalu, ya, since last week, gitu. Wah, jadi kan kayak, lama banget dihukumnya, seperti itu. Itu beberapa contoh dari verb phrase as predicate, ya. And then this is verb phrase as noun phrase modifiers. Jadi ini verb phrase sebagai pelengkap penjelas dari noun phrase. Verb phrase-nya mana? Ya, aduh, sorry. Kalau nggak lurus ya. Nah, modifies ini, sorry. Ops. Nah, gitu ya. The woman reading the book just yell at me. Reading the book, noun phrase, ya, variationnya ini menjelaskan modify the woman. Wanita yang mana? Jadi kan gitu. Wanita yang sedang baca buku. Ya. My dog is the puppy chewing on the rawhide. Gitu.
Jadi ya menjelaskan ini. So, I saw the man sleeping on the bus. Ya, sleeping on the bus. Sleeping di sini. Ya, menjelaskan. Oke. To read. Nah, jadi menjelaskan. To eat. Menjelaskan food. Ya. Reported by the anchor. Nah, menjelaskan news. Coba itu. Ya. Nah, fine. Verb phrase as adjective phrase complement. Jadi ini sebagai pelengkap adjektif ya. Penjelas adjektif. Jadi yang dijelaskan itu adalah kata sifat. Jadi to study grammar for example. This is give explanation about excited. Nah, adjektifnya itu. To see their grandparents live ya. Ini menjelaskan sad. Sedih. Nah, to know why you drop her class. Ya. Ini semua menjelaskan. Jadi fungsi dari verb phrase ya, penjelas dari adjektif juga bisa. Gitu. Selain umumnya Anda temukan di predikat ya seperti itu. Nah, to fly. Afraid to fly. Ya, jadi takut kenapa? Terbang. Takut ya. Ya, frightened to ask for permission, takut kenapa? Takut minta naik jabatan gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi fungsi lainnya adalah verb phrase bisa menjelaskan dari adjektif atau kata sifat sendiri. Memberikan keterangan tambahan ya. And then verb phrase as verb phrase complement. Jadi verb phrase sebagai penjelas verb phrase ya kan. Nah, ini apa yang dijelaskan? Ya kan? Ya, have ya. Pelengkap itu. Kalau nggak ada itu nggak, maknanya pasti istilahnya ada yang kurang begitu ya. Itu yang saya tadi di awal juga sebutkan. Saya bisa spesifik mungkin. Kadang itu harus menambahkan verb phrase lagi. To own a hot air balloon. Jadi ini verbnya yang dijelaskan ini dilengkapi maksudnya ya. Oke, start the fire. Start the fire. And then he helped manage the student workers. Jadi yang saya italic itu, yang garis miring, itu menjelaskan verbnya, verb atau verb di depannya. Seperti itu. Jadi bentuknya jadi bisa in this form. Jadi itu sebenarnya nanti variation. Jadi kalau nanti belajar type of clauses, Anda biasanya akan diajak gitu. Karena nanti memvariasikan kalimat secara nggak langsung dia dari klausa bisa jadi frase dengan seperti ini. Tapi untuk bentuk frasenya boleh dikatakan nanti bisa to infinitive, bisa bentuk dasar, tapi nanti itu sebenarnya dari apa istilahnya penyederhanaan kalimat bisa, nanti dari apa istilahnya penggunaan certain verb kata kerja tertentu yang nanti membutuhkan pola yang seperti itu, penyederhanaan itu tadi. Ya, oke, dan nah ini latihan soalnya. Oke, untuk menarik simpulan sendiri. Jadi sebagai awal misalnya gini, decide whether the underlined words is the helping verb, main verb, or verb phrase. Jadi Anda coba identifikasi atau sebutkan yang di garis bawah itu kata maupun kumpulan kata itu apakah helping verb atau apakah main verb, untuk tahu dulu apakah dia verb phrase ya, tadi dia apa helping verb ya, ataukah dia verb phrase. Okay. Ada yang mau coba yang di garis bawah itu? Kali masuk salah satu golongan di situ. Helping verb, main verb, verb phrase. Nanti baca ya. Baca kalimatnya terus sebutkan mas apa gitu. Bagi yang mic-nya bisa on silahkan. Kalau nanti nggak bisa langsung chat aja jawabannya apa nomor 1. Saya panggil ya. Saya panggil.
Nah. Joshua Agung Nur Cahyo ada? Joshua Agung Nur Cahyo. Number 1. Lu? Mas Jos? Oh, enggak ada. Akbar Pramana Putra? Mas Akbar? Ada, Bang. Ya, number 1 please. Dia yang digaris bawahi masuk helping verb, main verb, atau verb phrase. Main verb Main itu verb. ya, oke. Main verb. Yes, correct, Mas. Thank you very much. Seperti itu. Oke. And then next one. Fahrizal Rizky. Fahrizal Rizky. Fahrizal Rizky Subastian. Ada? No? Seyhan Ahmad Rahaji. Nambo ya Mas Widikson nih. Mas Widikson, number 2 helping verb. Yes, Dixon nomor 2 sudah kejawab. Oke. Okay, next. Number 3, verb phrase. Okay. Verb phrase, yes, correct. Mas Dito. Okay. Correct. Number 5. Helping verb. Yes. Thank you, Mas Atarik. Correct. Yeah. Helping verb number 5. And then number 4 or number 6, 7, 8, 9. We still have a lot. Okay, number 7. Main verb. Yes. Yes. Ganim. Correct. Yeah. Main verb number 7. Acha number 4. Verb phrase. Number 4 verb phrase. No. Number 4 is helping verb. Number 4. Number 4 is helping verb. Yes. You have 2 helping verb for number 4. Ya. Helping verb number 4. Ya, nomor 2 itu, nomor 4 itu saya garis bawahi 2 helping verbnya. Jadi bisa helping verb itu bisa 1, bisa 2 ya. Jadi it's no problem on that. Jadi nggak masalah. Okay. Number 4, number 10, helping verb number 10, yes. Okay, number 10, helping verb, Tito. Okay, number 4, helping verb, yes. Right. 9 verb, number 9, number 9, main verb, correct. Number 8, verb phrase. Number 8 itu nomor 8 verb phrase itu.
Tiga. Number 9, main verb, correct. Iya. Oke, correct. Oke, berarti sudah tahu gambarannya ya, seperti itu ya. Oke. Oke, sama lagi. Helping verb, number 10, helping verb, risang. Oke, correct. Ya, jadi yang nomor 4, yang lainnya sudah betul. Nomor 4 sudah saya koreksi dan betul juga ya. Very good. Okay. Now the next exercises is, kita stop dulu share-nya. Nah, I have this, ya. Yeah. Let's move to a more challenging exercises. Kita gerak ke yang latihan yang lebih menantang nih. Nah, perintahnya masih sama, tapi lebih umum saja ya. Jadi ini menyangkut materi yang sudah kita bahas sama-sama. Ya baik noun phrase atau verb phrase ya. Oke. Jadi perintahnya, perintahnya highlight the noun phrase and the verb phrase in the passage. Find the principal noun. Jadi temukan kata kerja utamanya, ya, atau nanti kata benda utamanya, ya, and translate them into Indonesian dan terjemahkan ke bahasa Indonesia, ya, seperti itu, dan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu nanti coba Anda temukan sebanyak-banyaknya, ini kan panjang nih, sebanyak-banyaknya saja, ya, Anda temukan sebanyak-banyaknya. Terus nanti Anda tulis tangan di situ ya, Anda tulis tangan dan nanti dikumpulkan di Google Classroom, nanti linknya akan saya share, ya, dikumpulkan di Google Classroom, nanti linknya akan saya share di grup kelas, ya, seperti itu. Sebanyak-banyaknya, ya, mau minimal ya minimalnya 5 lah kalau mau minimalnya 5, tapi sebanyak-banyaknya Anda temukan. Jadi nanti tulis tangan terus nanti difoto gitu ya, difoto terus Anda kirim ke link yang saya share nanti. Pengumpulannya terserah kapan, ya. Mau hari ini boleh, mau besok boleh, yang penting nanti dikumpulkan itu sebagai bahan latihan. Terus jika Anda mengalami kendala dalam menemukan atau mengidentifikasi itu bisa tanya ke saya nanti. Nanti kalau ada kesempatan akan saya jawab, gitu ya. Jadi ini dikerjakan individual latihan ya, ini termasuk latihan yang sering katakan latihannya variasinya salah satunya sekarang nanti mengidentifikasi seperti ini. Terus Anda cari ya noun phrase dan verb phrase-nya di sini. Kalau Anda mau nggak tulis tangan, misalnya mau pakai word seperti ini malah lebih bagus ya. Jadi Anda tinggal warnai misalnya noun phrase-nya mana. Nih, di highlight terus. Verb-nya mana? Ya, includes. Nah, gitu. Jadi itu. Jadi di highlight. Boleh pakai word, nanti di highlight di situ langsung di situ. Terus terjemahannya nanti per kalimat aja. Jadi Anda breakdown nanti, Anda ambil kalimatnya seperti itu. Enggak dalam satu paragraf, karena harus ada terjemahannya. Jadi kalimatnya apa, terus diidentifikasi, ya di bawahnya nanti terjemahannya seperti apa bahasa Indonesianya, gitu ya, seperti itu. Itu untuk latihan ya, melihat noun phrase dan verb phrase-nya. Jadi bisa pengumpulannya nanti dalam bentuk Word, bisa bentuk dalam PDF, atau Anda kalau mau tulis tangan begitu juga it's okay. Ya, nanti pengumpulannya linknya saya share di grup kelas seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan latihannya di sini? Sebanyak mungkin ya, karena latihan itu membiasakan Anda melihat. Dan nanti kalau ada kesulitan, Anda masih ragu, bisa bertanya ke saya. Open discussion. Gitu.
Apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, untuk passage-nya ada di Classroom Pak apa gimana Ada Pak? di Classroom ada, di Waskita ada. Oh, baik Pak. Bisa dibuka di situ semua. Ya, masih Pak. Ya, sama-sama. Itu. Ya, baik. Silahkan mulai untuk mencoba. Saya tunggu nanti jawaban Anda semua ya. Nggak ada deadline, tapi yang penting Anda coba untuk kerjakan. Itu yang saya harapkan. Begitu ya. Salah nggak apa-apa. Cuma latihan. Okay. Thank you. That is for today's discussion. Ya, terima kasih itu untuk diskusi kita hari ini. Silahkan lanjutkan dengan latihan Anda. Ya. Dan jika ada yang tadi mengalami kendala dalam presensi, boleh nanti silahkan di WhatsApp group di list ya. Nanti saya inputkan secara manual. Okay. Thank you for today. Ya. I hope all of you have a nice morning today. Yeah. Thank you so much and see you later on in our first meeting and next meeting. Sorry. Yeah. Thank you very much and goodbye. Bye, sir. Thank you, sir. Welcome. Thanks, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.